Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin membawa tema yang mungkin tema ini pun sudah umum ya. Sudah sering kita dengar disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz dan para alim ulama. Namun demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izinkanlah saya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, terkhususnya diri saya pribadi gitu. Yang pastinya agar apa yang saya sampaikan ini benar-benar menghujam ke dalam dada saya ini. Dan juga pastinya saya berharap kepada dada ataupun ke dalam masuk benar-benar melekat dengan kuat ke sanubarinya teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin bercerita tentang yang namanya kesabaran. Bercerita tentang kesabaran. Biasanya mungkin pun sering terjadi di antara kita dikarenakan memiliki suatu keinginan gitu, dan keinginan tersebut tidak bisa kita capai, maka kita masuk ke dalam fase yang dimana kita bisa dibilang diri kita, perasaan kita ini merasa nelangsa, sedih, kecewa, dan juga yang pastinya kita gelisah, semuanya bercampur aduk di situ. Jika kita berani membuka diri Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita berani menyadari diri sendiri gitu, kita pasti paham sebenarnya siapalah penyebab yang pantas disalahkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita pasti mengamini bahwasanya semua kesalahan, semua kesedihan, kegelisahan yang terjadi pada diri kita, itu semua dikarenakan ulah kita sendiri Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Biasanya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kesedihan terjadi, itu biasanya terjadi dikarenakan ada dua hal. Yang pertama, sesuatu sudah ada pada diri kita, akan tapi hilang begitu saja. Baru yang kedua, sesuatu yang tidak ada pada diri kita, tapi ingin kita raih, akan tapi tidak tercapai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Biasanya hal yang pertama ini ya mungkin sering juga terjadi pada diri kita. Satu contoh dalam hal masalah kesehatan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Awalnya kita sehat bugar, sehat walafiat gitu kan. Akan tapi kita kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ya merusak diri ini gitu kan, dengan ya makan suka hati kita, ditambah lagi kita tidak berolahraga, yang akhirnya kita pun ya bisa dibilang jatuh sakit Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu dalam hal pencapaian gitu kan, biasanya terjadi dikarenakan kurangnya persiapan. Kalaupun memang sudah ada persiapan yang benar-benar matang gitu, dan kita sudah benar-benar yakin gitu mendapatkannya gitu. Namun satu hal yang terkadang tidak kita sadari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, walaupun kita sudah latihan dan kita yakin mendapatkannya, akan tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya yakin pada diri sendiri. Kita tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan. Di situ kita timbul rasa kecewa, sedih, nelangsa, yang pastinya juga gelisah gitu kan. Itu semua dikarenakan kesalahan diri kita sendiri Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Namun demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang beriman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan jawabannya atas segala masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perbanyaklah diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang pastinya perbanyaklah diri kita dengan yang namanya beristighfar. Kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mensyukuri segala nikmat yang ada. Kalau bicara tentang nikmat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika lautan yang ada di bumi ini dijadikan tintanya, dan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan penanya, maka sampai habis pun air lautan yang ada di bumi ini tidak akan pernah bisa selesai untuk menuliskan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ditambah lagi dengan jumlah yang banyaknya semisal demikian yang kita tuliskan lagi, itu pun tidak akan bisa kembali menyelesaikan segala nikmat, menulis segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sepantasnya lah kita di sini perbanyak bersyukur, dan juga pastinya kita menyadari menyadari kesalahan yang kita lakukan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita perbanyak istighfar. Berbicara tentang kesabaran dan hal yang terjadi pada diri kita, saya teringat dengan pesannya Umar radhiyallahu anhu, sahabat kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu berkata, jika hal tersebut sudah ditakdirkan kepadaku, maka hal tersebut tidak akan melewatkanku. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak ditakdirkan kepadaku, maka hal tersebut pun pasti akan melewati diriku. Itu yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga menyikapi perkataan Umar radhiyallahu anhu ini, saya teringat dengan sebuah hadis riwayat Muslim yang di mana dikatakan bahwasanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, rezekinya setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan. Jadi sepantasnya atau ya sewajarnya kita sebenarnya ya tidak perlu berduka cita Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita kembali kepada Allah, yakin dan percaya Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita. Dan juga kita memperbanyak istighfar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu imam besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau didatangi oleh 3 kelompok atau 3 orang itu. Jadi orang-orang ini mendatangi Imam Hasan Al-Basri untuk mendapatkan saran gitu atas segala masalah yang diderita oleh orang-orang tersebut gitu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Orang pertama, dia memiliki masalah paceklik, dan di saat itu juga Imam Hasan Al-Basri menyampaikan hendaklah dia beristighfar. Orang kedua, di daerahnya mengalami kekeringan musim kemarau, dan juga kembali Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kembali kepada orang kedua ini untuk beristighfar. Lalu yang terakhir, orang ketiga, sudah lama orang ketiga ini sangat merindukan yang namanya buah hati. Kemudian Hasan Imam Al-Basri kembali mengingatkan kepada orang yang ketiga ini untuk beristighfar. Lalu singkat cerita, ketiga orang ini bertemu di tengah jalan dan bercerita tentang masalah-masalah mereka yang terjadi. Dan suatu yang mengejutkan, satu hal yang sangat mengejutkan, mereka mendapatkan jawaban yang sama. Jadi mereka berpikir Imam Hasan Al-Basri ini mengeneralisasikan masalah yang ada gitu. Jadi setiap masalah yang ada, ini jawabannya. Dengan masalah yang bermacam-macam tersebut, jawabannya cuma satu, yaitu istighfar.
Jadi mereka pun bisa dibilang merasa sedikit ya kecewa gitu. Kenapa masalah yang berbeda jawabannya sama gitu kan. Lalu mereka pun kembali mendatangi imam besar tersebut. Imam Hasan Al-Basri pun menyampaikan bahwasanya apa yang kukatakan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang isinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat. Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan harta dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun dan juga memberikan sungai-sungai kepada hamba-hambanya. Di situ Allah SWT memerintahkan kita untuk memperbanyak kita mohon ampun kepada Allah SWT, dan sungguhnya Allah SWT yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dari situ mereka akhirnya tersadar gitu. Dan juga yang pastinya kita sebenarnya sebagai orang awam harus meyakini perkataan imam-imam yang ada. Mereka jika berkata itu tidak dikarenakan hawa nafsu sendiri. Mereka insya Allah apalagi untuk masalah umat pasti mereka menyampaikan sesuai dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hendaklah kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang pelik yang membuat kita bisa dibilang benar-benar penuh rasa dada ini dengan yang namanya kesedihan, kegelisahan, maka kita kembalilah kepada Allah SWT dengan memperbanyak bersyukur kepadanya, dan juga yang pastinya dengan kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala masalah yang menimpa pada diri kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya diberi jalan keluar dan diberikan apapun yang kita inginkan. Semoga bermanfaat video yang saya buat kali ini. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.